maaf, saya berbuat pelecehan dan membunuhnya sampai saya membuang mayatnya. Ya aku pakai paling mentok cuman hanya pakai kayu dan itu pun pakai balok. Kebahagiaan anak-anak adalah investasi masa depan. Lihatlah, mereka bermain sambil belajar. Ceria mendekap impian dan cita-cita. Sejatinya, memang anak-anak harus hidup dalam rasa aman dan nyaman. Dan adalah tugas orang tua, lingkungan, dan juga negara untuk mewujudkannya. Tapi apakah anak-anak Indonesia sudah mendapatkannya? Faktanya tidak begitu. Serentetan kasus telah mencoreng rasa keamanan dan masa depan mereka. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2014 sudah terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak. Selain itu, KPAI juga mencatat 5 kasus tertinggi sekaligus paling menonjol di sepanjang periode 2011 hingga April 2015. Kita doakan dia gitu ya. Kita tentu belum lupa dengan apa yang terjadi dengan gadis kecil bernama Angeline. Kasus kekerasan ini tersiar hingga negara tetangga. Mata kita dibuat terbelalak karena Angeline yang dilaporkan hilang justru tewas terkubur di pekarangan belakang rumahnya. Kita semakin tercengang karena tersangka utama kekerasan yang berujung pembunuhan adalah ibu angkat Angeline sendiri. Jumat, 2 Oktober 2015, catatan kelam kejahatan anak bertambah. PNF, murid kelas 2 sekolah dasar di Bilangan Kalideres, dinyatakan hilang usai pulang sekolah. Tidak lama berselang, Jumat malam, ia ditemukan sudah tidak lagi bernyawa. Kondisinya sangat menyayat hati. Tubuhnya tertekuk di dalam kardus, dibalut lakban dengan mulut tersumpal. Tak butuh waktu lama, aparat Polda Metro Jaya mencokok AD, menetapkannya sebagai tersangka tindak kekerasan seksual dan juga pembunuhan PNF. Tertangkapnya AD, tersangka predator anak, membuat tim Berkas Kompas ingin menelisik lebih dalam. Kepada kami, AD memulai pengakuannya. Waktu saya buka pintu ya saya panggil korban, terus saya sekap. Saya berbuat pelecehan terhadap korban dan membunuhnya sampai saya membuang mayatnya. Baru kali saya membunuh dan baru ini saya membuat pelecehan. Benarkah spontanitas semata? Hasil penyelidikan polisi, AD sebelumnya pernah mencabuli anak-anak di bawah umur. Bukti di lapangan juga mengungkap bahwa AD membentuk sebuah geng anak-anak bernama Bol Tacos. Sebagai bos geng, AD kerap memberikan pakaian dan uang untuk anak perempuan. Bahkan ia tidak segan mengancam jika korban menolak dicabuli. Selain melakukan perbuatan cabul, AD sering mengumpulkan uang untuk membeli narkoba. Namun lagi-lagi, bukti lapangan ini disangkal AD. Ada tujuan aja, itu daripada tawuran, ya udah bikin nama-nama kaos aja, nggak ada tujuan apa-apa, bikin nama kaos aja, gitu. Nggak ada geng, nggak ada apa. Gitu kok. Ya, Lu pengen bikin regenerasi gitu. itu saya juga minta sama anak-anak mau nggak bikin kaos gitu. Anak-anak sering main di situ, saya kan buka warung. Ya buka warung ya, anak-anak ya sering belanja, makanan dan minuman. Minuman kecil ya.
Tertangkapnya Ade tak membuat orang tua PNF lega. Mereka terlanjur kehilangan separuh jiwanya. Nyawa harus dibayar nyawa. Orang tua PNF menuntut hukuman mati bagi Ade. Ade bisa menyangkal bukti lapangan, namun Asep Sabpuloh, ayah PNF, punya versi sendiri. Jauh sebelum anaknya menjadi korban, warga sekitar sudah merasakan kegelisahan dari penyakit sosial yang ditebarkan Ade kepada anak-anak. Kalau warga pada umumnya bilang ini ancaman. Karena emang si pelaku ini kan ya itu tadi, mungkin dengan hacknya dia punya ekonomi, ya mungkin dengan tipikal dia ya sedikit arogansinya tinggi gitu. Gaya premannya lah kalau kasarnya, gaya premannya tinggi. Ya emang warga sebenarnya udah resah. Begitu juga dengan sudah resah juga dengan keluarganya si pelaku ini. Kalau kita lihat kasus-kasus yang sekarang ini, kayaknya pelaku ini nggak ada jeraknya. Ya itu tadilah, inilah hukuman yang apa yang harus pantas untuk si pelaku seperti itu. Nah, ini kan peran pemerintah. Ya untuk ya itu tadi. Ya nggak ada salahnya kita buang sampah satu untuk menyelamatkan yang lain kan seperti itu. Saatnya negara memberikan hukuman. Predator seksual anak bernama Ade memang sudah ditangkap. Tapi apakah penangkapan Ade membuat jera para predator lainnya yang hingga kini masih hidup bebas di luar? Sesaat lagi kami tunjukkan predator anak yang masih berkeliaran berbuat kejahatan.